Satu-satunya juga masuk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat siang. Ya, karena mau juga ya. Oke. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 2 izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nazuri Falaya sebagai moderator dan juga pemateri. Saya Destiani sebagai pemateri. Saya Felicia Meshastuti sebagai pemateri. Saya Rahma Rahima sebagai pemateri. Saya Rifat Diana sebagai pemateri. Dan satu lagi teman kami itu Askia Khairuniswa yang hari ini sedang berhalangan hadir karena sakit. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat, yaitu berkaitan dengan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Materi ini atau makalah ini kami ambil berdasarkan buku PPKN yaitu Pendidikan Pancasila pada halaman 13 terkait dengan ruang kolaborasi. Di sini tertera tugas terkait pembuatan makalah. Dan di makalah ini kami diminta untuk memilih salah satu di antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Dan di sini kami memilih untuk menjelaskan terkait dengan ideologi terbuka. Oke, pada hari ini akan ada beberapa poin yang akan kami jelaskan terkait dengan ideologi terbuka, yaitu terkait dengan pengertiannya, tujuannya, ciri-ciri, sifat ideologi terbuka, perbedaan antara ideologi terbuka dan ideologi tertutup, Pancasila sebagai ideologi terbuka, syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka, nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka Pancasila, dampak positif, dampak negatif dari ideologi Pancasila, dan juga contoh dari ideologi terbuka dalam beberapa negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh para pemateri kepada para pemateri. Pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang memiliki konsep mengakui dan menerima keberagaman seperti variasi, perbedaan, keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan politik. Prinsip dasar dari ideologi terbuka adalah bahwa tidak ada satu ideologi tunggal yang benar atau sempurna, dan masyarakat harus menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Contoh dari ideologi terbuka yaitu satu, liberalisme. Ideologi liberalisme memiliki landasan dasar yang kuat dalam ideologi terbuka. Liberalisme menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan ekonomi pasar bebas. Ideologi ini memandang keberagaman dan perbedaan sebagai kekuatan positif dalam masyarakat. Kedua, pluralisme. Pluralisme adalah ideologi terbuka yang mengakui dan menghargai keberagaman politik, sosial, budaya, dan agama dalam suatu masyarakat. Pluralisme menekankan pentingnya pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas dan pendapat yang berbeda, serta menciptakan mekanisme yang memungkinkan dialog dan kompromi di antara mereka. Yang ketiga, humanisme. Humanisme adalah ideologi terbuka yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan manusia sebagai prioritas utama. Ini melibatkan menghormati hak asasi manusia, kebebasan berpikir, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup. Humanisme mengakui nilai-nilai universal yang dapat diadopsi oleh berbagai latar belakang budaya dan ideologis. Yang keempat, kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah ideologi terbuka yang menekankan pada kewarganegaraan global dan pandangan yang melampaui batasan nasional. Ini mencakup prinsip-prinsip inklusivitas, saling pengertian, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum di seluruh dunia. Kosmopolitanisme mengakui pentingnya kerjasama internasional dan pembesaran masalah bersama dalam menghadapi tantangan global. Yang kelima, feminisme. Feminisme adalah ideologi terbuka yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan gender. Ini melibatkan pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat serta penolakan terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Feminisme menghargai keberagaman pengalaman dan perspektif perempuan serta berusaha untuk menghapuskan sistem patriarki yang membatasi kebebasan dan kesetaraan. Tujuan dari ideologi terbuka
Ideologi terbuka merupakan ideologi yang sangat penting dalam suatu negara karena ideologi ini bersifat dinamis dan mengikuti dengan perkembangan zaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dua jenis ideologi, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Tujuan dari ideologi terbuka adalah untuk mewujudkan cita-cita hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Ciri-ciri ideologi terbuka. Ideologi terbuka memiliki karakteristiknya sendiri yang menjadi ciri khas yang membedakan antara ideologi terbuka dengan ideologi lainnya. Berikut ciri-ciri dari ideologi terbuka. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani, moral, budaya seluruh masyarakat. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. Bisa digali dan ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi milik seluruh masyarakat dan seluruh rakyat. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional sehingga tiap generasi dapat menggali kembali falsafah tersebut dan mencari implikasinya dalam situasi yang sedang mereka jalani. Yang keempat, tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab masyarakat, tetapi memberi inspirasi pada masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah yang ada. Yang kelima, menghargai pluralitas dan perbedaan yang ada sehingga dapat diterima oleh warga masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Selanjutnya ada sifat ideologi terbuka. Masing-masing ideologi pasti memiliki sifatnya tersendiri yang membedakan ideologi tersebut dengan ideologi lainnya. Berikut diketahui sifat-sifat dari ideologi terbuka, yaitu 1. Hidup dalam bermasyarakat, 2. Berdasarkan hasil musyawarah, 3. Milik rakyat, 4. Menjiwai kepribadian bangsa, yang kelima ada 3. Operasional, yang keenam ada dinamis dan reformis, yang ketujuh ada tidak ada yang dikorbankan, yang terakhir ada ketaatan mutlak tanpa kekerasan. Selanjutnya ada perbedaan ideologi terbuka dan tertutup. Dalam ideologi berbangsa dan bernegara diketahui adanya dua jenis ideologi, diantaranya yaitu ideologi terbuka dan tertutup. Lantas bagaimana perbedaan antara kedua ideologi tersebut? Berikut akan dipaparkan perbedaan dari ideologi terbuka dan tertutup. 1. Ideologi terbuka ada nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsekuensi masyarakat. Yang keempat, milik seluruh rakyat sehingga dapat sekaligus sebagai kepribadian masyarakat. Yang kelima, isinya yang tidak operasional menjadi operasional apabila diwujudkan dalam konstitusi. Yang terakhir, bersifat dinamis dan reformis. Yang kedua ada ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Yang ketiga, dibenarkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Yang keempat, kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku. Yang kelima, bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. Yang keenam, terdiri atas tuntunan konsep dan operasional yang diajukan secara mutlak. Yang terakhir, adanya ketaatan yang mutlak, bahkan terkadang menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya. Terus ada Pancasila sebagai ideologi terbuka Indonesia. Pancasila ideologi negara Indonesia melalui musyawarah dari berbagai golongan masyarakat disebut sebagai ideologi terbuka karena Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah fundamentalnya. Berdasarkan pasal ketetapan pasal 1 Undang-Undang MPR. Tapi lu nemenin di sini ya?
kelima adalah dasar negara dari NKRI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan negara. Menurut Dr. Wibisono Siswomiharjo 1966, ada 3 aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai ideologi. A. Aspek realitis, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang B. Aspek idealitas, kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi dan gairah kepada subjek pendukungnya. Terakhir ada aspek fleksibilitas, Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional dalam kenyataan hidup. Syarat Pancasila sebagai ideologi terbuka Indonesia. Selain nilai, terdapat 3 dimensi yang merupakan syarat Pancasila, diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila. 1. Dimensi idealitis. Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selain itu, Quento Triboso 1998 menerangkan bahwa dimensi idealitis Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan motivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa. Keberadaan Pancasila disebut Suharyanto 1991 sebagai ideologi yang bersumber pada nilai filosofi. 2. Dimensi normatif. Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila masih diperjelas dengan aturan atau norma negara. Masih menurut Suharyanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah. 3. Dimensi realitis. Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara dengan nilai dasar yang disebutkan universal dan norma-norma masyarakat yang bisa diubah. Pancasila bisa diterapkan dalam kehidupan nyata menghadapi berbagai dinamika masyarakat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka Pancasila. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ishak 2021 ada penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Yang bersifat universal sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, ada nilai instrumental. Nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, ada nilai praksis. Nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditunjukkan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Namun keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batasnya yang tidak boleh dilanggar. Lembaga BP 07, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman